Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu yang soleh dan soleh semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah, ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajar di rumah, tetap menerapkan 5M. Mencuci tangan sering mungkin, memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Karena pandemi ini belum berakhir, dan insya Allah minggu depan, hari Senin, kalian sudah melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka. Ya. Nah, pada pelajaran pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi tentang perjuangan setelah kemerdekaan Indonesia, pelajaran IPS, kelas 6, tema 2, subtema 3. Kalian dapat lihat buku kalian di halaman 116, pembelajaran 3. Ya. Salah satu peristiwa penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah saat bendera Sang Saka Merah Putih dikibarkan. Nah, pasti kalian sudah mengetahuinya kan, bukan? Bendera Pusaka Merah Putih itu dibuat oleh siapa? Ya, dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri pertama, presiden pertama bangsa Indonesia, yaitu Pak Soekarno, Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno. Ya, nah dibuatnya pada tahun 1944. Ya, ini adalah gambar Ibu Fatmawati sedang menjahit bendera merah putih, ya, bendera Sang Saka Merah Putih yang pertama. Dibuat dan dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati, yaitu istri dari presiden pertama bangsa Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, di sini adalah gambar kedua, adalah gambar pertama kali Sang Saka Merah Putih dikibarkan, ya, dikibarkan pada saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya, pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Nah, sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI. Ya. Nah, bendera yang dibuat oleh Bu Fatmawati itu, ya, hanya dikibarkan pada saat hari kemerdekaan Republik Indonesia, ya, dari tahun 1946 sampai 1968. Nah, sejak tahun 1969 bendera pusaka tidak pernah dikibarkan kembali, ya, dan sampai saat ini disimpan di Istana Merdeka karena makin lama bahannya atau kainnya sudah pudar warnanya, karena dari tahun 1944 sampai 1968, ya, itu kurang lebih 22 tahun, ya, dikibarkan pada saat ulang tahun kemerdekaan RI. Nah, tapi sekarang hanya duplikatnya saja yang dikibarkan pada saat upacara ulang tahun kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Nah, bendera Sang Saka Merah Putih yang pertama kali itu disimpan di dalam Istana Merdeka, ya, disimpan sampai saat ini, ya, itu sebagai benda sejarah, ya, bagi bangsa Indonesia. Nah, bendera merah putih memiliki makna filosofis, yaitu merah berarti keberanian, putih berarti kesucian. Ya, merah melambangkan raga manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Ya, jiwa manusia itu harus putih, ya, putih bersih. Ya, nah kalau atau istilahnya merah itu berani dan putih itu suci, melambangkan kesucian.
Nah, itu adalah sejarah dari Sang Saka Merah Putih, ya. Lalu kalian dapat lihat pembelajaran kelima, yaitu di halaman 125 tentang ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan, ya. Nah, setelah Indonesia merdeka dan bebas dari penjajahan baik dari Inggris, Belanda, dan Jepang, kondisi perkembangan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan benar-benar kacau, ya. Salah satu hal yang menjadi faktor kekacauan ekonomi adalah harga yang melambung tinggi, ya, atau inflasi, ya. Harga yang melambung tinggi atau inflasi. Nah, itu sangat menjadi kacau di negara kita, ya. Semua barang-barang harganya tinggi, harga beras, ya, harga makanan pokok, ya, itu melambung tinggi, mengakibatkan kekacauan ekonomi di negara kita. Nah, beberapa penyebab terjadinya inflasi saat itu adalah antara lain, yang A, kas negara menjadi kosong, ya. Kekosongan kas negara dikarenakan belum adanya pajak dan bea masuk, ya, belum adanya pajak dan bea masuk karena kita masih pada awal kemerdekaan, ya, belum menyusun kabinet-kabinet pemerintahan, ya. Nah, hal ini berbanding terbalik dengan pengeluaran negara yang begitu besar sehingga menimbulkan kekacauan, ya. Sedangkan pengeluaran negara sangat besar tetapi pemasukan dari devisanya belum ada, pemasukan dari pajak, dari bea masuk, ya, bea cukai, ya, kalau sekarang bea cukai, ya, itu belum ada pendapatan negara, ya, makanya kas negara menjadi kosong, ya. Yang B adalah banyak beredarnya mata uang Jepang, ya. Walaupun kita sudah merdeka, tetapi Jepang masih aja menduduki Indonesia, ya. Dia belum beranjak untuk meninggalkan Indonesia, ya. Saat itu mata uang Jepang banyak beredar di masyarakat secara tidak terkendali, ya. Pemerintah belum bisa melarang peredaran uang Jepang karena belum memiliki mata uang sendiri, ya. Walaupun kita sudah merdeka, tapi pemerintah belum bisa melarang peredaran uang asing, ya, uang Jepang, ya, karena belum memiliki mata uang tersendiri, ya. Yang C adalah blokade oleh pemerintah Belanda. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Belanda melakukan blokade di bidang perdagangan yang berlangsung di laut, ya. Perkembangan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan begitu kacau, membuat pemerintah harus bertindak cepat untuk mengatasinya. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi inflasi? Nah, yang pertama yaitu dengan melakukan pinjaman nasional dengan jaminan dibayarkan kembali selama 40 tahun. Nah, pemerintah Indonesia melakukan pinjaman nasional dengan jaminan dibayarkan selama 40 tahun, ya. Nah, pinjaman dengan nasional itu jadinya contohnya penduduk Jawa dan Madura meminjamkan uangnya kepada pemerintah melalui bank tabungan pos dan pegadaian, ya. Contohnya penduduk Jawa dan Madura meminjamkan uangnya kepada pemerintah, ya, melalui bank tabungan pos dan pegadaian, ya, caranya. Nah, usaha yang kedua adalah
melakukan hubungan kerjasama perdagangan dengan pengusaha yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, kerjasama dilakukan melalui perantara BTC atau Banking and Trading Corporation. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat blokade perdagangan laut oleh Belanda. Ya. Nah, ini penjelasan Ibu pada hari ini, pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, ya. Dan nanti kalian baca-baca kembali di bukunya, ya. Lalu penugasannya kalian lihat di KI 3, ya, di e-learning. Lalu langsung di-upload ya, Nak, ya. Nah, sampai di sini penjelasan dari Ibu. Untuk lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.